Haleluya. Mari kita berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Terpujilah nama Tuhan. Selamat pagi, selamat datang beribadah bagi kita semua yang ada di tempat ini. Dan saya akan menyampaikan pengumuman bagi kita Minggu 4 September 2022. Kita bersyukur pada saat ini kita sudah masuk ke bulan September. Tentunya kita akan mendapatkan topik yang baru, yaitu tentang ketulusan. Mari kita sampaikan samping kiri kanannya Bapak Ibu Saudaraku, ketulusan. Kita akan membuka hati kita untuk menerima topik yang baru ini, biar untuk kita kerjakan di dalam kehidupan kita tentang apa yang disampaikan nanti oleh hamba-hamba Tuhan, Ibu Gembala Sidang kita dan juga Dr. Philip tentang ketulusan ini. Dan kami mengucapkan kepada salah satu ministry yang berulang tahun, yaitu kepada Kak Gusniarti Herlina pada tanggal 31 Agustus yang lalu. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Kak Gusniarti Herlina Pardede, supaya dia semakin setia, semakin dipakai Tuhan luar biasa di dalam pelayanannya. Dan kita percaya juga bahwasanya apa yang ia kerjakan di dalam pelayanannya itu tidak akan sia-sia. Dan juga kami mengucapkan selamat ulang tahun juga bagi jemaat yang berulang tahun di bulan Agustus ini. Panjang umur kita senantiasa dan diberkati Tuhan senantiasa sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya di atas bumi ini. Dan kami mengajak kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di dalam sidang Tuhan ini yang rindu untuk dibaptis dan yang belum untuk dibaptis, dapat mendaftarkan dirinya melalui pemimpin-pemimpin 4D yang ada di dalam sidang Tuhan ini. Dan juga ada tim gereja dan juga tim ASER yang ada. Jadi Bapak Ibu Saudara tidak usah ragu, tidak usah bimbang untuk menerima baptisan yang daripada Roh Kudus. Karena kita percaya bahwasanya apa yang sudah kita kerjakan, manusia-manusia lama yang sudah kita kerjakan, itu akan diubahkan untuk menjadi manusia yang baru pada saat kita mau untuk dibaptis di dalam nama Tuhan dan bisa untuk menghubungi setiap pemimpin-pemimpin 4D yang ada. Dan kami mengajak juga bagi setiap jemaat yang ada dalam sidang Tuhan ini, mari kita tetap terbeban dan juga mendoakan pelaksanaan training pelayan yang akan dikerjakan dalam waktu dekat ini. Mari sama-sama kita satukan hati kita supaya semuanya dapat berjalan dengan baik. Pada hari ini Bapak Ibu Saudara, mari kita ingatkan anak-anak kita dari tingkat SMP dan SMA di mana mereka akan belajar PAK. Bagi adik-adik kami yang ada di tingkat SMP dan SMA, mari persiapkan diri untuk dapat mengikuti pelajaran PAK ini. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita juga akan melakukan perjamuan kudus. Mari kita buka hati kita, mari kita siapkan diri kita untuk menerima tubuh dan darahnya Tuhan. Pada saat ini kita akan membaca firman Tuhan, ayat renungan bagi kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Saya akan membacakannya terlebih dahulu, diambil dalam Mazmur 140 ayat 14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Mari kita baca bersama-sama Mazmur 140 ayat 14. Sungguh orang-orang benar akan memuji namamu, orang-orang yang jujur akan diam di hadapanmu. Selamat beribadah bagi kita semua. Haleluya, mari kami berikan sorak-sorai bagi Yesus kita. Siap memuji Tuhan? Amin. Mari katakan ke sebelah, mari kita siap memuji Tuhan. Haleluya. Aku bersuka cita. Mari kita pergi ke rumah Tuhan.
Terima kasih Tuhan, kami bersuka cita, kami bersyukur dan kami bergembira karena kami punya Tuhan. Dan kami bersyukur Tuhan, hari ini kami bisa kembali menghadap kepadamu. Dengan hati yang tulus kami membawa hidup kami. Kami membawa doa kami, penyembahan kami. Sebab itu adalah persembahan yang harum, yang kudus dan yang berkenan kepadamu Tuhan. Yesus pandangi kehidupanku, sebab pengampunan ada dalam-Mu. Firman-Mu kan ku pegang selamanya, hatiku menjaga perintah Allah. Gelisah yang meronta Kau damaikan, biar hidupku taati kasih-Mu. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Engkau Tuhan, ku sembah Kau
hati kami, ini jiwa kami Tuhan. Mari pakailah seluruh hidupku hanya bagimu Tuhan. Pakailah seluruhnya, ini hidupku menjadi persembahan. Sebab doa kami adalah dupa yang harum dan yang berkenan Tuhan. Sebab Kau Tuhan kami Tuhan, sebab Kau Raja kami, Tuhan yang besar, Tuhan yang layak disembah, Tuhan yang layak dipuja selamanya. Kami sembah Kau, kami sembah Kau. Tuhan, Engkau Tuhan, Ku sembah Kau selamanya. sebab Kau Tuhanku. Kami menyembah Tuhan. Mari sembah Dia, mari sembah Dia dan katakan Kau Tuhan. Tuhan, Engkau Ku sembah Kau selamanya. Tuhan, Ku sembah Kau selamanya. saat fajar Kau ku cari, ajarku berjalan denganmu. Kau tuntun setiap langkahku, hari-hari bersamamu. dan kami selalu mencari-Mu Tuhan. Saat fajar Kau ku cari, ajarku berjalan denganmu. Kau tuntun setiap langkahku, Hari-hari bersamamu Tuhan. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama hidupku. Tak akan lepaskan pengharapan di dalam-Mu. Selamanya Kau Tuhan, hanya Kau yang terutama. yang terutama Hidupku tak akan lepaskan pengharapan di dalam selamanya. Selamanya Kau Tuhanku, yang terutama di hidupku. Tak akan ku lepaskan pengharapan di dalam pengharapan di dalam-Mu. Haleluya. Kami berikan sorak-sorai bagi Raja.
Umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, pada saat ini kita akan memberikan hati kita untuk bersyukur buat segala kemurahan Tuhan. Dan juga kita akan berdoa, biar kita satukan hati kita pada saat ini. Bapa, terpujilah namamu Tuhan, Engkau baik bagi kami ya Bapa. Pada saat ini kami yang ada di tempat ini Tuhan Yesus, ku memberikan dan menaikkan Bapa setiap apa yang Kau berikan bagi kami. Hanya ucapan syukur yang dapat kami berikan Tuhan, di mana Engkau Tuhan Yesusku memberikan kesetiaan dan juga kemurahan-Mu bagi kami Tuhan Yesusku, untuk memasuki bulan yang baru, yaitu bulan September Tuhan, di tahun Tuhan Yesusku 2022 ini. Bukan karena kuat kami, bukan karena kegagahan kami ya Bapa, tetapi semuanya itu karena rencana-Mu dalam kehidupan kami. Juga kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan dan penyertaan-Mu bagi Tuhan Yesusku yang sudah mengikuti KKN Tuhan. Semuanya dapat berjalan dengan baik sehingga pada hari ini mereka dapat beribadah dan melayani Engkau Tuhan. Kami bersyukur dan berbangga punya Allah seperti Engkau Tuhan Yesus yang selalu ada bagi kami ya Bapa. Dan Tuhan, pada saat ini ya Bapa, kami berdoa di hadapan-Mu sebagai jemaat-Mu. Kami ingin Tuhan Yesus mempersiapkan diri kami. Kami ingin Tuhan Yesusku masuk di bulan September ini Tuhan Yesusku dengan baik Bapa, untuk menerima rencana-Mu, untuk menerima firman-Mu, untuk menerima Tuhan Yesusku setiap rancangan-rancangan yang baik bagi kami Tuhan di bulan September ini. Karena ini adalah penghujung tahun bagi kami ya Bapa. Biarlah kami tetap semakin setia. Biarlah kami dapat tetap setia Tuhan Yesusku hanya kepada-Mu saja Bapa. Segala problema-problema kehidupan yang ada di sekeliling kami pada saat ini Tuhan, apakah itu pekerjaan kami, apakah itu materi Tuhan, apakah itu pendidikan anak-anak kami ya Bapa, apakah itu Tuhan Yesusku kesusahan-kesusahan yang datang bertubi-tubi di dalam kehidupan kami. Kami berdoa Tuhan supaya itu tidak akan menggoncangkan iman kami kepada-Mu, itu tidak akan membuat kami lemah Tuhan, itu tidak akan membuat kami mundur untuk meninggalkan setiap kebenaran-kebenaran firman-Mu, tetapi kami akan mengangkat Tuhan Yesusku panji-panji kebenaran yang daripada-Mu. Kami akan mengangkat panji-panji kemenangan yang daripada-Mu Tuhan, untuk melawan segala kutuk yang ada di sekeliling kami pada saat ini, sehingga Tuhan firman-Mu itu yang akan memerdekakan kami Bapa, sehingga bulan September ini dapat kami lewati bersama-sama dengan Engkau dengan sorak-sorai dan kesaksian yang sangat luar biasa yang akan Tuhan Yesusku memberkati kehidupan dan keluarga kami ya Bapa. Dan juga kami berdoa Tuhan Yesusku bagi setiap jiwa-jiwa yang ada di dalam sidang-Mu ini, baik jiwa-jiwa yang lama maupun jiwa-jiwa yang baru Tuhan. Bahkan Tuhan Yesusku anak-anak yang dari sekolah minggu Bapa, kami berdoa bagi mereka supaya mereka Tuhan Yesusku dapat memberikan diri mereka untuk dibaptis, bukan oleh karena orang lain Tuhan Yesusku mereka dibaptis Tuhan, bukan oleh karena mereka Tuhan Yesusku diajak Bapa oleh pemimpin Tuhan Yesusku di mereka untuk dibaptis, tetapi biarlah itu semua dari kerinduan mereka ya Bapa, supaya mereka Tuhan Yesusku dibersihkan Bapa dari segala Tuhan Yesusku kutuk dosa Bapa yang ada dalam kehidupan mereka, supaya mereka mau bertobat Tuhan, supaya mereka dapat dimurnikan di dalam Engkau, sama seperti Engkau Tuhan Yesusku telah dimurnikan di dalam api Roh Kudus yang daripada-Mu Bapa. Kami percaya jiwa-jiwa ini akan menjadi jiwa-jiwa yang Tuhan Yesus memiliki talenta-talenta yang kuat di dalam Engkau. Kebenaran yang mereka dapatkan itu mereka kerjakan dengan sepenuh hati mereka ya Bapa. Dan kami juga berdoa supaya hamba-hamba-Mu yang melayani nantinya di dalam baptisan ini penuh harapan yang daripada-Mu Tuhan. Mereka adalah hamba-hamba Tuhan Yesusku yang akan memberkati jiwa-jiwa yang haus dan rindu ini ya Bapa. Dan Kau akan penuhkan mereka dengan api-Mu Tuhan Yesusku, sehingga terselamatkanlah jiwa mereka, terselamatkanlah keluarga mereka, terselamatkanlah orang-orang yang ada sekeliling mereka, oleh karena mereka punya kesaksian Tuhan, oleh karena mereka memiliki firman yang daripada-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu, dan di dalam nama Yesus kami patahkan segala kutuk dosa, kami patahkan segala perbuatan-perbuatan iblis, kami patahkan segala kutuk-kutuk yang ada di sekeliling kami dalam nama Yesus. Menghalang-halangi kami tetap setia, menghalang-halangi kami tetap beriman, menghalangi kami dapat diberkati dalam setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang kami dapatkan. Tinggalkan kami di dalam nama Yesus kelemahan-kelemahan tubuh, tinggalkan kami sakit penyakit roh kematian
kematian tinggalkan di dalam nama Yesus. Tidak percaya kepada kebenaran firman Tuhan, tidak percayakan setiap mukjizat yang daripada Tuhan, tinggalkan setiap jiwa-jiwa yang akan dibaptis. Tidak memiliki kerinduan daripada Tuhan, tinggalkan setiap jiwa-jiwa yang haus dan lapar akan Tuhan. Dalam nama Yesus, demi nama Yesus, tidak memiliki hati yang terbeban, tinggalkan kami semuanya di dalam nama Yesus, demi nama Yesus. Namamu yang ditinggikan Tuhan, namamu yang akan disorak-sorai bagi orang-orang yang percaya Bapa, karena Engkau adalah Tuhan di atas segalanya ya Bapa. Terpujilah namamu, kami telah berdoa, mari sama-sama kita berkata amin. Bapa, hanya Engkau yang kami sembah selamanya Tuhan. Mari kita angkat suara kita. Selamanya Kau Tuhanku yang terutama di hidupku. Tak ada ku lepaskan pengharapan di dalam Kau Tuhanku. Selamanya Benar sekali Tuhan, pengharapan kami adalah Tuhan. Sehingga setiap hari dapat kami jalani hidup kami penuh dengan pengharapan. Dan kami berharap setiap firman Tuhan yang kami dengarkan setiap bulan, inilah pengharapan kami. Kami percaya, kami memiliki iman, dan kami dapat mengerjakannya. Kami bersyukur Tuhan, kami sudah masuk di bulan September. Terima kasih buat berkat, perlindungan, keselamatan, dan segala-galanya yang sudah Kau berikan bagi kami di sepanjang bulan Agustus. Dan bulan ini juga Tuhan, kami percaya Tuhan bersama dengan kami. Dan Tuhanlah pengharapan kami, tuntunan yang menuntun kami. Dan Tuhanlah segalanya bagi kami, sehingga hidup kami semakin baik sepanjang bulan ini. Persiapan kami semakin kuat dan semakin matang di dalam pelayanan, ibadah, baik juga di dalam rohani kami. Sehingga fisik kami juga Tuhan diberkati Tuhan, diberikan Tuhan kesehatan, bahkan umur yang panjang juga Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberikan hati yang baru, hati yang baik, dan hati yang bermurah hati, hati yang sabar. Dan Engkau telah memberikan buah-buah Roh Kudus itu bagi kami. Setiap hari Tuhan, inilah tugas kami, mengerjakan buah Roh Kudus yang sudah Kau tetapkan bagi kami. Dan kami tidak dapat mengelak, karena kami melayani itu adalah anugerah Tuhan bagi kami. Sehingga setelah kami pulang, biarlah kami semua Tuhan Yesus menjadi rumah doa-Mu, menjadi bait kudus-Mu, dan biarlah kami semua Tuhan Yesus hidup seperti ibadah kami kepadamu. Ada pujian, ada penyembahan. Terima kasih Tuhan Yesus, Tuhan sudah memberikan hati yang tulus bagi kami. Semua kami bersyukur, dan syukur kami tujukan kepada Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, dengan hati yang sungguh-sungguh kami percaya, dengan hati yang sungguh-sungguh kami beriman, dan kami pun siap melakukan firman-Mu. Apa yang Kau beritakan kepada kami lewat saya Tuhan, semua dapat mengamenkan,
dan kami dapat seperti firman-Mu itu. Berkati urapi juga saya Tuhan sebagai hamba-Mu. Saya dapat merendahkan hati dan Engkaulah yang menyingkapkan rahasia firman-Mu, dan Engkaulah yang memberikan pengertian, dan Engkaulah yang memberikan karunia, dan Engkaulah yang memberikan penglihatan, sehingga semua kami Tuhan benar-benar maju dan bertumbuh di dalam pertumbuhan rohani. Kami mengasihi-Mu Tuhan, kami mengasihi gereja ini, dan kami mengasihi tubuh Kristus yang lainnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, semua kita berkata amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati, silakan duduk. Haleluya semuanya. Baik, boleh senyum juga saudaraku ke sebelahnya. Haleluya semuanya. Semua sehat ya. Ya, semua sehat. Ada tanggung jawab kita menjaga kesehatan kita. Amin. Menjaga tubuh kita. Tuhan berjanji memberikan umur yang panjang kepada kita. Tuhan berjanji memberikan hidup, memberikan kelimpahan bagi kita. Bagian kita saudaraku, kita kerjakan. Haleluya. Dia sudah berfirman dan kita umatnya mengerjakan apa yang telah Dia firmankan pada kita. Boleh juga kita senyum tanpa membuka masker kita ke sebelah kita. Tanda kita berdamai dengan satu dengan yang lain. Haleluya. Gak ada kepahitan, gak ada benci, gak ada dendam, gak ada marah. Karena kita tahu itu adalah dosa dan kita tidak mau hidup dalam dosa lagi. Tapi kita hidup oleh karena kasih karunia Tuhan, Tuhan yang memberkati kita. Amin saudaraku. Puji Tuhan, kita sudah masuk di bulan September. Boleh kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang lebih meriah saudaraku. Ya, oke. Semua sudah bersyukur kepada Tuhan, ya sejak tanggal 1 kita bisa masuk di bulan September dan kita bisa melihat kemuliaan Tuhan dan kita bisa melihat keluarga kita dan kita bisa tinggal tetap bersama dengan keluarga kita dan kita bisa melihat diri kita sebagai jemaat, sebagai pelayan, sebagai kebenaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Syukuri saja saudaraku. Amin. Nah, lebih daripada itu kita serahkan kepada Tuhan. Apakah itu pergumulan, apakah itu persoalan, apakah itu yang lain-lain, ada Tuhan yang sudah menyelamatkan kita, ada Tuhan di dalam hidup kita, dan Dia bukan hanya Tuhan pada musimnya saja. Setiap musim Dia ada. Bahkan setiap musim Dia dapat memberikan buah. Jadi jangan lagi kita khawatir, jangan lagi kita cari masalah yang lalu, tapi carilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin saudaraku. Saudaraku, hari ini kita masuk lagi ke topik yang baru. Dan sebentar lagi kita akan masuk di bulan Oktober. Dan kemudian saudaraku masuklah bulan November, masuk bulan Desember. Dan saudaraku yang kekasih, berdoalah terus untuk topik kita di tahun yang akan datang. Maupun untuk tema kita. Amin. Boleh juga saudara mulai melengkapi catatan-catatan saudara. Apa yang akan saudara kerjakan di bulan 12 ini? Apa yang akan saudara kerjakan di bulan Januari nanti atau di tahun yang akan datang? Amin saudaraku. Ya, meringankan beban kita di ujung tahun nanti. Amin. Nah, kalau saudaraku tidak bisa kita kerjakan, saudaraku tidak perlu ya menggerutu atau tidak perlu menyesali. Boleh menyesali, tapi jangan tinggal di sana. Karena kita sudah diberkati Tuhan dengan luar biasa melalui firman dalam topik mulai bulan Januari sampai pada hari ini. Jadi perlu juga saudara doakan saudaraku supaya saya mendapatkan lagi tema maupun topik-topik untuk tahun yang akan datang. Amin. Untuk membawa kita kepada pertumbuhan rohani. Pertumbuhan tahun ini sudah diberikan, pertumbuhan rohani juga Tuhan berikan kepada kita. Jadi tidak sama, tetapi pertumbuhan itu ya pertumbuhan yang sehat,
pertumbuhan yang berkembang, pertumbuhan yang maju, pertumbuhan yang naik. Haleluya saudaraku, ambillah peran saudara sebagai jemaat dalam doa. Supaya nanti ketika kita saudaraku menerima tema maupun topik, saudara diberkati. Dan merasakan ada bagian saudara di sana. Dan saudara merasakan itu jawaban doa saudara juga. Jangan menjadi penonton saja. Amin saudaraku, haleluya. Baik, kita lihat saudaraku, topik kita bulan ini mengenai ketulusan. Saudara percaya bahwa Tuhan sudah memberikan ketulusan kepada saudara. Tuhan sudah memberikan. Karena pada waktu manusia diciptakan segambar dan serupa. Tapi ketika dosa menguasai manusia sehingga manusia kehilangan kemuliaan. Kehilangan kontak dengan Tuhan. Kehilangan kehidupan rohani. Karena kerohanian hanya bagian Tuhan, milik Tuhan. Itu bukan milik manusia. Amin saudaraku, dia sudah berikan ketulusan itu kepada kita. Kejarlah ketulusan, lakukanlah ketulusan, berbuatlah dengan hati yang tulus. Amin saudaraku, melayani dengan hati yang tulus, bicara dengan hati yang tulus. Begitu juga memberi dengan hati yang tulus. Berbuat segala sesuatu dengan hati yang tulus. Itu menandakan kita bukan hanya percaya, tapi berbeda. Kita memiliki buah-buah Roh Kudus. Amin. Saudaraku, ketulusan ini adalah kebenaran. Adalah sifat Allah. Dan dia memiliki kasih. Dan kasih itu sudah dia berikan kepada kita. Bahkan hidupnya juga sudah dia berikan. Segalanya sudah dia berikan. Dan dia berkata sudah selesai. Begitu juga kita saudaraku. Firman ini untuk kita kerjakan. Kalau Tuhan mengatakan kasihi, kasihi. Kalau Tuhan mengatakan beri, maka beri. Jadi ketulusan ini sifatnya saudaraku memberi. Amin. Bukan menuntut, kau dululah tulus, baru aku. Amin. Nah mungkin selama ini, selama kita ikut Tuhan banyak sekali ya perkara-perkara yang terjadi dalam hidup kita. Mungkin ya ada juga dan banyak juga yang tidak sesuai seperti yang kita percayai. Tapi Tuhan berkata itu bisa terjadi. Amin. Itu bisa terjadi. Tetapi Tuhan berkata supaya kita jangan berhenti untuk melangkah. Tapi kita harus maju supaya kita terbiasa untuk maju sehingga kita kuat berlari sampai kepada panggilan Tuhan. Kita harus rame-rame. Jangan hanya saudaraku satu kelompok saja. Tapi rame-rame kita berlari menuju kepada panggilan Tuhan. Berlari untuk mengejar ketinggalan yang sudah kita tinggalkan selama ini. Amin saudaraku, haleluya. Jadi saudaraku mari kita memberikan ketulusan hati kepada siapapun. Amin saudaraku, ini tugas kita, ini bukan hanya panggilan. Tapi satu perintah yang harus kita lakukan. Ini sifatnya memberi. Amin saudaraku, kita tidak boleh menuntut. Seandainya pun ya orang yang kita kasihi dan kita sudah mencoba untuk tulus hati kepadanya. Lalu dia mengecewakan kita. Lalu dia saudaraku menyakiti kita. Firman tidak pernah berubah. Tuhan sudah memberikan saudaraku hati itu kepada kita. Kita nggak bisa menolak lagi. Amin. Yang kita tolak itu adalah roh-roh kejahatan dan kegelapan. Roh-roh sihir. Kuasa-kuasa kegelapan itu yang harus kita tolak. Roh-roh daging itu yang harus kita tolak. Tapi terimalah roh yang baik itu. Roh kebenaran itu. Itulah yang kita kerjakan saudaraku. Amin. Puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Jadi ketulusan merupakan sikap memberi. Amin saudaraku. Tanpa menuntut balas. Tidak pernah menuntut imbalan atas semua yang ia lakukan.
Amin saudaraku. Ingat, ketulusan itu sifatnya memberi. Jadi bukan karena gereja, bukan karena gembala, bukan karena pemimpin 4D. Tidak saudaraku yang kekasih. Karena ketulusan itu bukan muncul dari luar. Tapi kemunculan itu muncul dari dalam. Sehingga dia keluar. Amin. Puji Tuhan ya. Nah artinya kita tidak menunggu siapa-siapa untuk melakukan ini. Dan kita tidak tunggu gembala kita, pemimpin 4D kita. Kita tidak tunggu gereja kita. Karena semua memiliki hati yang sudah diberikan Tuhan, hati yang tulus. Sehingga hati yang tulus untuk memberi tadi muncul dari dalam. Amin. Sehingga dia keluar. Apalagi kita dalam keluarga. Itu sebabnya dalam keluarga pun harus saling mendengar. Amin. Bukan berarti saudaraku dalam keluarga ya ada kebebasan yang tidak bisa saudara bertanggungjawabi. Kebebasan itu artinya kita bisa bertanggung jawab dengan kebebasan itu. Nah kalau saudaraku kita melakukan kebebasan tapi di luar daripada kehendak Tuhan, saudara dan saya tidak akan kuat untuk menghadapinya. Amin saudaraku, sekalipun kita sudah dibebaskan oleh Tuhan, sekalipun kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, tapi Tuhan berkata, bagian kita ada berjaga-jaga. Apalagi akhir ini adalah akhir zaman. Jangan kita saudaraku berpikir Tuhan itu masih lama. Tidak. Amin. Tidak saudaraku. Bisa saja dia datang ya tanpa kita mempersiapkan diri. Oleh karena itu persiapkan saja diri kita. Jangan kurangi ibadah saudara. Jangan kurangi pertemuan kegiatan rohani kita. Jangan kurangi apapun saudaraku yang kekasih. Puji Tuhan saudaraku. Hari ini saudaraku atau minggu ini judul firman Tuhan saya sama-sama saya sampaikan atau saya angkat saudaraku yaitu ketulusan dalam sikap dan tindakan. Mari kita belajar saudaraku bahwa di dalam sikap dan di dalam tindakan harus ada ketulusan. Amin. Harus ada. Haleluya saudaraku. Amin. Sikap dan tindakan itu ditentukan oleh ketulusan supaya jangan sia-sia. Supaya jangan pada akhirnya kita tidak mendapatkan apa-apa. Kita ini sebagai seorang pekerja atau kita ini sebagai seorang petani. Di mana saudaraku kita tidak mau asal bekerja. Kita tidak mau asal menabur. Asal bekerjalah sama-samalah saudaraku. Tapi kita ingin sebelum kita kerjakan kita doakan dulu. Kita pegang dulu firman Tuhan. Kemudian saudaraku yang kekasih Tuhan akan mengarahkan kita kepada pekerjaan itu. Sehingga kita saudaraku berdoa untuk pekerjaan kita. Sambil kita bekerja juga saudaraku kita doakan. Sehingga saudaraku kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Bahkan lebih daripada itu pun Tuhan akan berikan kepada kita. Seringkali terjadi yang tidak kita inginkan pun gak terjadi. Amin. Baik kita lihat saudaraku firman Tuhan. Ya, ada 3 poin yang mau saya sampaikan kepada kita. Mari kita dengarkan dengan baik-baik saudaraku yang kekasih. Yang pertama saudaraku tentang kasih Allah. Ini tentang domba yang hilang. Mari kita baca firman Tuhan dari Matius 18 ayat 12 sampai 14. Matius 18 ayat 12 sampai 14. Perumpamaan tentang domba yang hilang. Kita baca 1-2 ya. Bagaimana pendapatmu jika seorang mempunyai 100 ekor domba dan seekor di antaranya sesat? Tidakkah ia akan meninggalkan yang 99 ekor di pegunungan dan pergi mencari yang sesat itu? Dan aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika ia berhasil menemukannya, lebih besar kegembiraannya atas yang seekor itu
daripada atas yang 99 ekor yang tidak sesat. Demikian juga Bapamu yang di sorga tidak menghendaki supaya seorang pun dari anak-anak ini hilang. Amin. Mari kita isi hati kita dengan perkara rohani. Amin saudaraku. Kita datang kepada Tuhan bukan mendengar cerita berkat. Percaya enggak saudara? Kita adalah orang yang diberkati dengan luar biasa. Dan percayakah saudara bahwa Tuhan menepati janjinya kepada kita. Dia berkati tangan kita. Apa yang kita kerjakan dijadikannya menjadi berkat bagi kita. Itulah hidup yang sudah kita jalani selama kita ikut Tuhan. Amin saudaraku. Nah, jadi kita jangan mencari firman Tuhan yang sedap di dalam telinga kita. Sejak awal kita sudah melakukan ini bersama-sama saudaraku. Amin saudaraku. Karena berkat itu bagian dari keselamatan saudara. Seperti pada waktu kita membangun rumah, udah di sanalah semua keluarga kita. Amin. Udah komplit lah di sana. Tinggal kita melengkapi yang mana kita inginkan, yang mana kita butuhkan. Bukan berarti kita membangun rumah, lalu saudaraku masih mau ngontrak lagi. Bukan saudaraku. Demikian juga keselamatan ini. Tuhan sudah memberikan keselamatan bagi kita. Sudah diangkat semua kutuk, bahkan dosa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia. Sudah diangkat, dibersihkan dengan baik oleh kuasa darahnya. Tapi kita perlu belajar dan belajar. Perlu kita bertindak, perlu kita percaya dan percaya dan percaya dan percaya terus kepada Tuhan. Apapun kita harus percaya kepada Tuhan. Itulah modal kita untuk naik lagi ke level berikutnya di dalam pertumbuhan rohani. Amin saudaraku. Nah saudaraku, kita lihat bahwa domba itu adalah gambar manusia yang berdosa. Nah kita lihat saudaraku firman Tuhan ini. Dan kita sudah mengerti apa yang kita baca. Dan tujuannya pun kita sudah tahu. Karena kita ini adalah anak Tuhan yang sudah memiliki iman. Dan kita adalah anak Tuhan yang sudah membawa jiwa kepada Tuhan. Yang sudah mendoakan banyak orang. Dan mereka sudah sembuh dan dilepaskan. Amin saudaraku. Saudaraku yang kekasih, kita lihat saudaraku. Di mana ada seseorang memiliki domba atau memiliki 100 domba. Dan ketika saudaraku satu dombanya hilang, pasti dia sedih. Dia mengalami kesusahan dan pikirannya kepada domba yang satu yang hilang tadi. Dan dia saudaraku menginginkan supaya domba itu dapat kembali ditemukan. Sehingga domba yang 99 itu dimasukkannya ke dalam kandang, lalu ditinggalkan, lalu dia pergi ke gunung-gunung untuk mencari domba yang hilang itu. Sampai dapat, sampai dia temukan, karena sangat berharga domba yang satu itu. Karena yang 99 itu dia sudah selamat, keadaannya baik-baik. Dan tidak perlu dikhawatirkan apapun kepada yang 99 itu. Tapi yang satu ini, dia harus cari. Pikirannya tertuju ke sana. Dan kemudian setelah dapat yang satu ekor ini, saudara dapat menggambarkan kira-kira apa yang dialami orang itu ketika dia menemukan satu ekor domba yang hilang itu. Hatinya sangat berbunga-bunga. Hatinya sangat senang dan sukacita. Hatinya sangat bergluri, dia melompat dan dia ceritakan kemana-mana. Oleh karena satu domba yang tersesat ditemukan kembali. Begitulah saudaraku Tuhan Yesus.
Tuhan menginginkan supaya jangan satu pun tersesat. Lihat saudaraku di dalam firman Tuhan. Dalam 2 Petrus ayat 3, 2 Petrus 3 ayat 9. Dia peduli. Tuhan peduli kepada ciptaannya. Dan firman Tuhan berkata, jangan satu pun hilang dan binasa. Maka dia cari kemanapun domba yang hilang itu sampai dia menemukannya. Karena sangat berharga, karena manusia sekalipun dia belum mengenal Allah yang menciptakannya, tetapi di Tuhan yang menciptakan seluruh manusia. Dan Tuhan menganggap itu bagian miliknya. Itu adalah ciptaannya. Maka Tuhan mengasihi ciptaannya. Dan dia ingin jangan satu pun binasa. Jangan satu pun hilang. Jangan satu pun tersesat. Dan kalau bisa diselamatkan yang terhilang itu. Begitulah saudaraku, kasih Bapa kepada jiwa. Karena jiwa itu adalah manusia. Manusia yang diciptakan Tuhan. Dia sangat sayang. Amin saudaraku. Saudara mendapatkan pengertian bagaimana sayangnya Tuhan kepada ciptaannya. Nah apalagi kita sebagai orang yang sudah diselamatkan. Tentu dia mendengarkan doa kita. Tentu dia saudaraku melindungi tiap langkah kita. Tentu dia saudaraku mendengarkan jeritan hati kita. Tentu dia saudaraku melengkapi segala yang kita butuhkan. Karena kita ini sudah menjadi miliknya. Amin. Mari saudaraku, kita adalah alat Tuhan di bumi ini. Untuk penyambung firman yang sudah difirmankan seperti dalam 2 Petrus 3 ayat 9 ini. Jangan satu pun ciptaannya itu hilang dan binasa. Mari kita berdoa buat domba yang hilang. Supaya mereka menemukan jalan kembali kepada Tuhan. Ini bagian kita, ini pekerjaan kita. Mari saudaraku, tergeraklah hati kita untuk mendoakan. Doa dulu. Kalau saudara tidak memiliki waktu, mungkin saudara tidak memiliki pengertian, tetapi saudaraku layani Tuhan dengan doa, dengan firman Tuhan yang Dia sampaikan kepada kita, supaya domba yang hilang itu kita temukan kembali. Dia sudah memberikan kuasa itu kepada kita saudaraku, dan kitalah penyambung, kitalah saudaraku alat. Kitalah saudaraku menjadi jalan bagi Tuhan untuk menemukan domba yang hilang itu. Amin saudaraku. Apalagi keluarga kita. Kita yang sudah selamat, kita yang sudah diberkati. Kita yang sudah mengalami kuasa dan mujizat. Kita yang sudah melayani Tuhan. Apalagi kita saudaraku, berdoalah saudara. Amin saudaraku. Terutama orang kudusnya Allah kata firman. Kalau kita berdoa saudaraku, berarti kita bersekutu intim dengan Tuhan. Intim dengan Tuhan. Maka Tuhan akan mengabulkan doa kita. Sehingga satu jiwa diselamatkan, satu jiwa diselamatkan, satu jiwa diselamatkan. Jangan rendahkan firman Tuhan ini. Tuhan sekarang ini berfirman kepada kita. Karena firman Tuhan ini yang saya sampaikan untuk kita dengarkan saudaraku. Jadi jangan kita berpikir, udahlah aku gak perlu melayani, gak perlu membawa jiwa. Saudaraku yang kekasih, Tuhan Yesus mengampuni kita. Bukan satu diselamatkan lalu dia naik ke Golgota, lalu dia disalibkan. Bukan, satu kali dia disalibkan untuk seluruhnya. Amin. Jadi jangan saudaraku main-main dengan panggilan Tuhan ini. Yang kedua saudaraku, kita lihat orang Samaria yang murah hati. Dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37.
Kita baca ya, kita bergantian. Saya mulai ayat 30. Jawab Yesus, adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu ia pergi meninggalkannya setengah mati. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Sama-sama. Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Amin, saudaraku. Nah, apa yang kita dapat dari orang Samaria ini? Dia orang yang murah hati. Amin. Kita lihat saudaraku yang kekasih, di mana ada 3 orang yang melihat orang yang jatuh tadi. Tapi siapakah di antara mereka yang melakukan hati belas kasihan? Amin. Kita boleh belajar saudaraku dari orang Samaria ini. Nah saudaraku, ada orang Yahudi yang kita lihat saudaraku di dalam Lukas 10 ayat 30 sampai 37 tadi. Ya, ada seorang orang Yahudi yang sedang berjalan dari Yerusalem menuju ke Yeriko. Lalu di tengah jalan saudaraku, dia dirampok. Baju dan uangnya diambil. Kemudian dia pun dipukuli sehingga dia jatuh. Dan dia saudaraku luka, setengah matilah. Apa yang dialami dari perampok itu. Dan dia tidak berdaya untuk bangkit. Dan dia saudaraku terkapar di pinggir jalan. Ketika saudaraku ada imam orang Yahudi lewat. Yang dia pikirkan pada waktu itu, saya tidak mau mencari masalah. Nanti kalau saya tolong dia, aku pula nanti dituduh. Aku pula nanti yang harus mengurusnya. Lalu dia lewati. Dan ketika saudaraku orang Yahudi, orang kedua juga saudaraku lewat. Dan dia adalah pelayan Tuhan. Karena dia orang Lewi. Amin. Dia pelayan Tuhan. Dan dia saudaraku kepingin tahu itu kenapa ya kok bisa jatuh dia. Ada orang yang seperti itu, dia kepingin tahu, kepingin lihat saja. Kenapa dia jatuh, kenapa dia begitu. Hanya itu saja, hanya sebatas kepingin tahu kenapa dia. Siapa dia yang jatuh itu, lalu dia lewat. Coba lihat saudaraku, satu orang imam, satu orang saudaraku, orang Lewi. Orang Lewi itu adalah pelayan. Dan ketika saudaraku orang ketiga lewat, itu orang Samaria. Dan dia merasa kasihan. Dan hanya dialah saudaraku yang menjalankan belas kasihan itu. Dan dia rawat, dia bawa ke tempat penginapan. Dia bayar lagi saudaraku. Kepada pemilik penginapan itu untuk merawat orang yang dirampok tadi. Dan dia pun berjanji, kalau ada yang kurang aku akan bayar. Ini mengungkapkan
orang Samaria ini mengungkapkan hati kita orang percaya. Bahwa pertolongan itu bukan sekali-kali saja. Tapi pertolongan itu setiap waktu kita harus siap untuk melakukannya. Ini pengungkapan saudaraku. Bahkan orang yang tidak kita kenal pun kita harus tolong. Jangan oleh karena ilah zaman, perkataan banyak orang. Jangan karena kejadian-kejadian yang lalu. Sehingga tidak. Saya orang Kristen, bagaimana nanti kalau aku tolong dia? Sedangkan saya orang Kristen. Jadi kita lihat kepada pengalaman yang lalu. Kepada penglihatan yang lalu. Tapi kita tidak mendengarkan suara Tuhan pada saat itu. Siapakah orang Samaria ini? Dia bukan orang yang percaya. Tetapi dia memiliki hati kasihan terhadap orang Yahudi yang baru dirampok. Yang terkapar di pinggir jalan. Dia tidak berdaya. Dia tidak bisa melakukan apapun. Dan dia menunjukkan belas kasihnya saudaraku. Dia menunjukkan kasihannya kepada orang yang dirampok itu. Maka firman Tuhan ini saudaraku mengatakan kepada kita. Pertolongan itu bukan hanya datang pada waktu-waktu tertentu saja. Tetapi kita harus siap untuk menolong mereka yang luka. Menolong mereka yang membutuhkan. Bahkan kita saudaraku harus siap juga untuk menolong mereka yang tidak kita kenal. Bukan hanya yang kita kenal saja saudaraku yang kekasih. Amin. Artinya saudaraku jangan kita lihat pada diri kita. Ingat firman Tuhan pada minggu yang lalu. Petrus berkata, apa yang kau minta atau emas perak tidak kami miliki. Tapi apa yang ada bagi kami itu kami berikan kepadamu. Artinya saudaraku, Tuhan memberikan benih kepada kita untuk kita tabur bagi tanah yang subur. Ada jiwa-jiwa di mana mereka adalah gambaran tanah yang subur. Ada yang sakit, ada yang timpang, ada saudaraku yang terluka, ada macam-macam saudaraku. Mereka itu adalah tanah yang subur yang dapat kita taburkan firman Tuhan. Haleluya saudaraku. Nah balik lagi kepada keluarga kita, apalagi keluarga kita saudaraku. Kita ini adalah orang yang sudah diselamatkan Tuhan. Dan kita harus standby untuk menolong keluarga kita. Ini bukan disebut satu persatu namanya saudaraku. Tapi setiap anggota keluarga kita, kita sudah orang yang diselamatkan. Apalagi kita. Mata Tuhan pasti tertuju kepada kita saudaraku. Kalau dia orang Samaria pun murah hati, maka kita pun harus saudaraku murah hati. Harus kita jalankan ini. Amin saudaraku. Karena sifat menolong itu tidak ditentukan apa-apa saja. Yang terutama hati kita lah saudaraku yang kekasih. Haleluya saudaraku. Amin. Nah puji Tuhan saudaraku yang kekasih. Nah, saudaraku yang kekasih kita lihat. Ya kita lihat saudaraku yang kekasih. Ya, dimana kita harus mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Amin. Dan kita harus peka terhadap penderitaan orang lain. Baik itu dalam keperluannya, ingat saudaraku. Amin. Haleluya saudaraku. Kita harus saling mengasihi. Kita harus peka saudaraku terhadap penderitaan orang lain. Baik dalam keperluannya. Amin. Karena salah satu panggilan kita supaya kita mengasihi Tuhan juga mengasihi orang lain. Amin. Nah, kita bukan saudaraku pribadi, kita yang sudah diselamatkan. Kita harus peka untuk kebutuhan yang lain dan siap untuk menolong mereka. Nah, ada firman saudaraku yang mempersiapkan kita. Haleluya. Kita harus siap. Apalagi kita saudaraku adalah anak Tuhan, anak yang percaya kepada Tuhan. Kita harus siap.
Amin. Karena ini untuk kemuliaan bagi Tuhan. Ini saudaraku kekekalan bagi kita untuk menolong. Untuk kesiapan yang kita kerjakan, lakukan bagi siapapun. Bahkan yang tidak kita kenal pun kita dapat saudaraku melakukannya. Amin saudaraku. Nah nanti saudara diajari oleh pemimpin 4D saudara. Maka pemimpin 4D jangan lari dari sini ya. Amin. Ini sudah cukup saudara ajarkan kepada anggota saudara. Sudah cukup jabarkan saja saudaraku. Apa yang tidak bisa saya sampaikan, saudaraku minta pimpinan dari Tuhan. Teruskan dia saudaraku. Haleluya. Yang ketiga saudaraku, ini mengenai Nathanael. Jujur dan apa adanya. Amin saudaraku. Jujur apa adanya. Mari kita lihat saudaraku Yohanes 1 ayat 45 sampai 51. Yohanes pasal 1 ayat 45 sampai 51. Kembali kita bergantian ya membacanya, saya mulai. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret." Kata Filipus kepadanya, "Mari dan lihatlah." Yesus melihat Nathanael datang kepadanya, lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepadanya, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Mari kita lihat saudaraku, jujur apa adanya. Haleluya saudaraku, inilah ketulusan saudaraku. Kita belajar kepada ya hidup Nathanael apa yang dilihat Tuhan Yesus dari dirinya. Amin. Nah kita lihat saudaraku yang kekasih di dalam firman Tuhan ini ya. Nah ketika Filipus duluan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dan apa yang dia lihat tentang Tuhan Yesus, dan itulah yang dia sampaikan dalam cerita apa yang dia lihat tentang Tuhan Yesus kepada Nathanael. Nah saudaraku, Nathanael awalnya saudaraku Nathanael menolak dan dia tidak percaya. Amin. Nathanael pada awalnya dia menolak bahwa Yesus ya menolak Yesus karena Yesus berasal dari Nazaret. Kenapa saudaraku? Karena pada waktu itu orang-orang Yahudi memandang rendah Nazaret. Oleh karena ada kelompok prajurit Romawi ya berada di sana. Itu membuat Nathanael enggak percaya. Tetapi saudaraku Filipus terus mengerahkan pandangan Nathanael. Ayolah kita pergi bersama-sama supaya kau lihat siapa Yesus itu. Enggak seperti yang kau pikirkan. Kemudian saudaraku Nathanael mengikuti ajakan dari Filipus. Dan apa yang terjadi saudaraku? Kalau seandainya ngotot dan kalau seandainya Nathanael hanya saudaraku berdasarkan apa yang dia rasakan bersama dengan sukunya tadi saudaraku, maka dia tidak akan pernah
melihat Tuhan Yesus. Tetapi saudaraku yang kekasih, atau kemudian Nathanael mengakui dia sebagai anak Allah. Dan Nathanael saudaraku menjadi murid. Amin. Nah, jadi kita bisa bayangkan seandainya Nathanael ini berpegang kepada penglihatannya, maka dia tidak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Nah, sebagai anak-anak Tuhan, jangan kita membiarkan pandangan orang tertentu salah terhadap Tuhan Yesus. Itu tugas kita saudaraku. Amin. Apakah itu dari kalangan kita? Apakah di luar daripada kita? Apakah mereka yang menghujat? Jangan biarkan. Amin. Jadilah kita seperti Filipus kepada Nathanael. Ya sulit memang saudaraku bagi Nathanael percaya. Karena memang sudah ada rasa merendahkan di dalam dirinya ya terhadap Nazaret. Dia udah merasakan gak ada yang bisa saudaraku mengubahnya. Karena dia sudah mendengar dan dia juga saudaraku sama seperti ya kalangan orang Yahudi lainnya untuk menganggap rendah Nazaret itu. Demikian juga jangan kita membiarkan pendapat-pendapat yang salah tentang Tuhan Yesus. Baik itu kepada orang-orang yang tertentu, kepada orang-orang di luar daripada itu. Kita harus saudaraku menuntun mereka untuk melihat siapa Yesus sesungguhnya. Jangan kita takut untuk mengatakan kebenaran firman yang sudah membesarkan iman kita. Yang sudah membesarkan hati dan pikiran kita. Yang sudah membesarkan hidup kita. Yang sudah membesarkan keluarga kita. Jangan kita biarkan. Kita enggak melawan, tetapi tidak membiarkan pandangan yang salah tentang Tuhan Yesus. Amin saudaraku. Jadi tugas kita saudaraku membawa mereka. Ajak mereka melihat siapa sesungguhnya Tuhan Yesus. Jangan biarkan dia tinggal di dalam kesalahan itu. Tinggal di dalam pandangan-pandangan yang salah itu. Amin. Kalau dia berontak, kalau dia melawan itu dari kalangan kita, saudaraku serahkan sama Tuhan. Kita sudah menyampaikan firman Tuhan sebagai kebenaran. Amin saudaraku. Kita lihat saudaraku di ayat 47. Ya, 47. Sampai 51. Sekali lagi saya baca ya. Kata Filipus kepadanya, mari dan lihatlah. Yesus melihat Nathanael datang kepadanya. Lalu berkata tentang dia, lihat inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Kata Nathanael kepadanya, bagaimana engkau mengenal aku? Jawab Yesus kepadanya, sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Kata Nathanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya, engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi sebelum Tuhan Yesus berjumpa dengan Nathanael, Tuhan sudah mengenal dia. Coba saudara bayangkan kalau dia ngotot dengan pandangannya, dengan pandangannya kepada Nazaret tadi, maka dia tidak akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Maka tidak akan ada pengakuan dari mulutnya bahwa Mesias itu adalah Tuhan, adalah Raja di atas segala raja. Amin.
Jadi tugas kita saudaraku, jangan membiarkan pandangan orang-orang tertentu salah terhadap Tuhan yang sudah membesarkan hidup kita. Amin. Tetapi kita harus tuntun mereka supaya mereka melihat Tuhan itu siapa. Dan itulah tugas yang harus kita kerjakan. Dia belum mengenal. Kalau dia sudah mengenal, maka dia seperti Nathanael. Haleluya saudaraku. Nah, saudara juga harus percaya. Tuhan juga mengenal saudara dan saya apa adanya. Amin saudaraku. Dia sudah menerima kita. Dia sudah menyelamatkan kita. Haleluya saudaraku. Maka dia menerima kita apa adanya. Haleluya saudaraku. Amin. Amin saudaraku. Nah, kita dapat mengenal dia dalam pengetahuan dan persekutuan yang makin bertambah dengan Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Pengetahuan pengertian kita dari firman. Seperti firman Tuhan pada minggu yang lalu saya sampaikan. Kita perlu menyelidiki. Tuhan turun ke muka bumi ini. Bukan hanya saudaraku mendengar. Tetapi kita saudaraku menyelidikinya. Karena dia adalah Tuhan. Dan apa yang dia kerjakan di bumi ini. Kita harus menyelidikinya saudaraku. Supaya kita setiap hari sama seperti dia. Haleluya. Lihat saudaraku firman Tuhan di dalam Mazmur 32 ayat 2. Firman Tuhan berkata, berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan Tuhan. Dan yang tidak berjiwa penipu. Amin. Salah enggak Nathanael? Salah. Tetapi saudaraku, kesalahan Nathanael tidak diperhitungkan karena awalnya dia tidak percaya. Amin saudaraku. Nah yang diperhitungkan kita percaya tidak mau membuat orang menjadi percaya. Membuat mata orang yang buta dicelitkan. Amin saudaraku. Demikian juga kita karena kita tidak percaya. Maka kita diselamatkan. Haleluya. Jadi Nathanael saudaraku dia punya kesalahan. Tetapi tidak diperhitungkan karena awalnya dia tidak percaya. Amin saudaraku. Nah saudaraku yang kekasih. Tuhan memperlakukan orang berdosa yang sungguh-sungguh bertobat. Sebagai orang yang benar. Bukan karena dia melakukan kebenaran maka Tuhan mengampuni dia. Amin saudaraku. Tetapi oleh karena kasih karunia Tuhan maka dia diselamatkan. Haleluya saudaraku. Ketika orang berdosa itu mengakui dosanya. Disitulah kasih karunia Tuhan berkuasa menyelamatkan dia. Jadi orang-orang berdosa pun saudaraku dikasihi Tuhan. Amin. Bagi mereka yang sungguh-sungguh bertobat. Karena itu dianggap Tuhan adalah sebagai kebenaran. Tapi bukan berarti karena dia melakukan kebenaran, tidak. Ketika dia mengakukan dosa, Tuhan menurunkan kasih karunia-Nya menyelamatkan orang berdosa itu. Jadi tugas kita hanya saudaraku sebagai jembatan jalan. Supaya kuasa Tuhan ya saudaraku turun melalui kita bagi jiwa-jiwa tadi. Inilah saudaraku firman Tuhan bagi kita. Tuhan Yesus memberkati kita saudaraku. Mari kita bangkit berdiri. Dan kita persiapkan diri kita karena kita akan masuk ke perjamuan kudus. Kita bangkit berdiri. Kita mengucap syukur buat firman Tuhan. Ketika kami mendengarkan firman-Mu, firman Tuhan yang kami dengarkan dan mata kami tertuju kepada firman itu.
Dan firman itu membalikkan keadaan kami kepada semula. Siapapun kami, siapapun diri kami, bagaimanapun kalutnya hati kami tadi pada waktu kami datang ke tempat ini. Apapun pergumulan dan persoalan kami dan iman yang sedang kami imankan. Tapi firman Tuhan sudah mengembalikan keadaan kami kepada semula. Pikiran kami tertuju pada firman itu. Hati kami penuh dengan firman itu. Bahkan penuh dengan kemuliaan. Dan firman Tuhan yang kami dengarkan membuat kami sama di hadapan Tuhan. Dalam tanggung jawab, dalam kasih, dalam panggilan. Supaya kami semua memenuhi janji Tuhan, firman Tuhan yang sudah kami dengarkan. Berapapun umur kami, apakah kami punya harta, apakah kami punya uang, apakah kami sudah punya rumah milik sendiri, apapun yang kami alami, firman itu sudah mengembalikan kami kepada keadaan kami semula. Untuk mencari domba yang hilang, untuk bermurah hati, siap untuk menolong mereka yang membutuhkan, mereka yang perlu ditolong, bahkan mereka yang tidak kami kenal. Kami perlu mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami, seperti kami mengasihi orang-orang lain. Demikian juga kami dijadikan Tuhan bukan untuk menutup mulut orang-orang, tetapi membuka mata yang buta untuk memperlihatkan siapa Yesus bagi mereka. Sejak awal Tuhan sudah memberikan ketulusan di dalam hati kami. Baik dalam bicara, berbuat, begitu juga menolong. Dan apapun yang kami kerjakan, kami lakukanlah dengan tulus hati. Kami tidak menuntut balas. Kami tidak menanti datang dari manusia. Supaya kami pun bebas untuk melakukan kembali kebenaran firman Tuhan. Bagi banyak jiwa yang terhilang. Bagi mereka yang membutuhkan pertolongan. Bagi mereka yang buta, yang masih tinggal di dalam kesalahan-kesalahan. Dan kami harus menuntun mereka. Terima kasih buat firman-Mu ini Tuhan. Ujilah kami Tuhan. Dan lihatlah hati kami, lihatlah langkah kami, lihatlah pekerjaan kami minggu ini. Apakah kami mengerjakan firman ini? Apakah kami berdoa untuk firman ini? Apakah ada kesepakatan dalam keluarga kami? Apakah ada kesepakatan di dalam fordi kami? Apakah ada kesepakatan di dalam kelompok-kelompok kami? Lihatlah kami Tuhan, lihatlah kami. Supaya kami juga merasakan Roh Kudus yang turun atas kami, menuntun hidup kami, dalam kelemahan kami, dalam kekurangan kami, sehingga Tuhan jadikan kami menjadi orang kuat, menjadi jalan bagi-Mu Tuhan untuk memberkati sekitar kami dan sekeliling kami. Tuhan, kami bersyukur kami dapat satu meja dengan-Mu. Kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu. Kami dapat mengingat pengorbanan-Mu, kematian-Mu. Dan kami mengingat Engkau memberikan jalan-jalan-Mu bagi kami. Sampai pada akhirnya. Dan kami ingat surga adalah tempat kami yang sudah Engkau sediakan bagi kami. Amin. Kami dalam waktu-waktu menantikan kedatangan-Mu Tuhan. Supaya kami pun mempersiapkan diri kami. Waktu yang genting,
keadaan yang begitu menuntut kami untuk bersegera, supaya ketika Tuhan datang, kami juga Engkau panggil nama kami, dan kami ada, kami juga memiliki iman pada saat itu. Terima kasih Tuhan, semua kami dapat menerima tubuh dan darah-Mu ini. Tuhan ampuni semua dosa-dosa kami, kejahatan, kesalahan kami, pelanggaran kami, baik itu ketidakpengertian kami, demikian juga penundaan-penundaan yang kami lakukan. Ampuni kami Tuhan, sucikan dengan kuasa darah-Mu, supaya tidak ada penghalang bagi kami, di mana kami satu meja dengan-Mu. Karena sampai detik ini juga kami setia untuk mendengarkan suara-Mu. Dan kami berharap terus untuk Engkau berikan penglihatan-penglihatan yang baru bagi kami. Terima kasih, haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, mari saudaraku, masih ada waktu bagi saudara secara pribadi untuk menyampaikan kepada Tuhan apa yang perlu saudara sampaikan, apa yang perlu saudara lakukan. Mari kita menjadi jalan bagi keluarga kita, menjadi jalan bagi siapapun untuk bisa memberkati mereka, supaya kita sampai kepada tujuan Tuhan hari ini, minggu ini, bulan ini, tahun ini, dan tahun-tahun yang akan datang. Mari saudaraku, kita sambut firman Tuhan ini. Kita sambut firman Tuhan ini. Sebagaimana kita menyambut Tuhan, sebagaimana saudaraku kita menyambut Dia. Mari sambut saudaraku. Tidak ada manusia yang bebas dari kesalahan. Tapi mari kita merendahkan hati di hadapan Tuhan. Siapa yang teringat saudara, lakukan saudaraku yang kekasih. Saudaraku, saudara sudah menerima tubuh dan darahnya. Mari, masih ada waktu saudara. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada firman Tuhan di dalam roti saudara, ayat firman Tuhan di dalam roti saudara. Saudara dapat membacanya. Bagi jemaat yang ada di rumah, saudara sudah menyiapkan roti, sudah menyiapkan juga air minum sebagai anggur, sebagai darah Yesus. Kami juga mengundang saudara, bersama-sama kita bangkit dan bersama-sama kita menerima tubuh dan darah Yesus. Mari saudaraku, kita dengarkan bersama-sama firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 11 ayat 23 dan ayat 24. Dan kita angkat roti yang sudah kita terima dengan tangan kanan kita. Inilah firman Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus
pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Roti ini adalah tubuh Kristus yang telah diserahkan kepada kita. Pengharapan Tuhan setelah kita menerima tubuhnya, kita perbuatlah seperti apa yang Tuhan lakukan bagi kita. Persembahkanlah tubuh kita. Lindungilah tubuh kita dari kejahatan. Jadikanlah tubuh kita untuk melayaninya, untuk menjadi kemuliaan baginya. Rawatlah tubuh kita sebagaimana kita adalah tubuh Kristus. Mari kita pecahkan dan kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Kita dapat kembali mendengarkan firman Tuhan ayat 25 dan ayat 26. Dan kita angkat cawan yang sudah kita terima. Dan inilah firman-Nya. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Ini adalah darah Yesus. Darahnya lah yang menyucikan semua dosa-dosa kita dan menebus kita, sehingga kutuk diangkat dari kita. Jangan berhenti hanya kita percaya kepada darahnya, tetapi kita juga harus berbuat apa yang telah Tuhan berikan kepada kita, yaitu pengampunan, supaya mereka yang berdosa diampuni. Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur buat tubuh dan darahnya. Kami bersyukur Tuhan buat tubuh-Mu yang sudah Kau berikan bagi kami. Dan menjadikan kami sebagai anggota tubuh-Mu. Dan yang kami persembahkan sebagai persembahan yang baik. Persembahan yang kudus dan yang murni. Sebagai pelayan, sebagai hamba, sebagai anak, sebagaimana kami harus taat dan tunduk kepada kebenaran firman Tuhan ini. Dan lewat tubuh kami juga nama Tuhan dipermuliakan, sehingga menjadi saksi, sehingga orang-orang di sekitar kami dapat melihat bahwa kami adalah orang yang diurapi, orang yang diberkati oleh Tuhan. Demikian juga darah Yesus yang sudah menyucikan dosa-dosa kami, juga yang sudah mengangkat kutuk dosa dari nenek moyang, kedua orang tua, dan dari perbuatan kami. Dan kami sekarang sudah dibebaskan. Jangan berhenti sampai kepada kami saja, tapi dengan pengurapan Roh Kudus, Injil ini harus diberitakan, supaya berdirilah kami menjadi saksi atas kematian Tuhan Yesus dan banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa buat berkat yang sudah Kau berikan bagi kami selama ini, dan berkat itu berasal dari-Mu.
baik berkat rohani, jasmani, maupun masa depan kami. Terima kasih Tuhan, Kau telah menyediakan pekerjaan, sehingga Kau menjadikan sumber untuk memberkati kami, untuk menafkahi keluarga kami. Dan tidak ada satupun kami lemah untuk belajar, agar kelak karunia-karunia yang Kau berikan bagi anak-anak-Mu itu akan dapat dikembangkan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami telah menyiapkan dari rumah kami persembahan kami. Bahkan bulan ini persembahan kami sudah kami siapkan. Apapun tidak akan kami kurangi itu. Kalau bisa kami tambahkan, tapi tidak akan kami ambil untuk yang lain. Karena kami yakin untuk yang lain sudah Tuhan cukupkan. Baik penginjilan, karena kami tahu uang perlu untuk penginjilan, supaya Injil ini dapat diberitakan sampai ke ujung bumi. Baik pembangunan ini pun perlu, karena kami menginginkan doa yang sudah kami sampaikan kepadamu Tuhan, sudah Engkau jawab. Tetapi kami perlu usaha, kami perlu jalan, supaya Tuhan melihat kami adalah orang-orang percaya dan pelaku firman. Dan kami berkeinginan supaya kami memiliki gedung yang lebih besar lagi. Demikian juga Tuhan, ucapan syukur kami ini juga harus kami lakukan karena Engkau ada. Bagaimanapun keadaan kami dan dimanapun kami, Engkau ada bagi kami. Baik juga perpuluhan kami, ini harus kami kembalikan karena ini milik-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau memberkati setiap tangan yang memberi. Engkau memberkati pekerjaan umat-Mu, usaha, baik bisnis mereka. Engkau memberkati keuangan mereka. Engkau memberkati gereja ini. Gereja ini menjadi kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Engkau memberkati pemerintah kami, baik itu pusat dan daerah. Hari libur seperti ini mereka bisa bersama-sama dengan keluarganya, membangun hubungan dengan keluarganya. Dan mereka dapat Tuhan Yesus, mereka dapat saling membicarakan untuk hal yang baik dan positif dalam pekerjaan, kenegaraan, supaya dari keluarga muncul bibit-bibit unggul untuk memberkati Indonesia ini. Baik juga bangsa ini pun Engkau berkati, negara kami pun Engkau berkati. Berkati juga lingkungan kami yang sudah memberikan waktu bagi kami untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati saya, baik anak-anak, baik juga ministry, semua pelayan altar, semua Tuhan Yesus. Engkau berkati, baik umat-Mu juga Engkau berkati. Lindungi perjalanan kami, tibakan kami dengan selamat. Darah Yesus membungkus, membalut kami. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, maut, kematian, baik kuasa kegelapan, roh-roh sihir, keluar kos dan tinggalkan kami. Tinggalkan perjalanan kami, pertumbuhan rohani kami, iman kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, hikmat di dalam nama, tinggalkan. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, demi nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih, haleluya. Amin. Kita angkat tangan kita. Kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Mari bersama-sama kita berkata, amin. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati.